Kita bisa berani kok kalau gitu Islam katanya sempurna, bikin dong kajian tentang cara kaya ala sahabat Nabi. Ayo, mau dibikin berapa episode juga banyak, kita sejarahnya lengkap. Boleh ambil dari Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir, kitab sejarah, atau Syiar Alaman Nubalanya Imam Az-Zahabi, atau Hilyatul Auliyanya Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani. Oh, lengkap sejarah tentang itu. Tapi kita bisa berani bilang sahabat Nabi yang akhirnya jadi kaya, mereka jadi kayanya itu efek samping. Kita pengen jadi kayanya tujuan utama. Ini dia repotnya. Kita mah kadang duha juga biar kaya kok. Gue rajin banget duhanya, ih masya Allah istiqomah banget. Kenapa sih rajin kayak begitu? Iya dong kok, biar kaya. Berarti nggak boleh ya kok? Boleh. Kata siapa nggak boleh? Bagus mintanya masih ke Allah, tapi tolong terusin duhanya sampai kamu punya hati yang merasa ternyata aku bisa duha. Ini nikmat yang lebih mahal daripada sekedar jadi orang kaya. Pengen kaya mah jangan kerja di sini, mendingan ikut koko ke Thailand jadi bandar judi. Tapi hancur di hadapan Allah. Ada pedagang kaos kaki ditanya, Pak berapaan Pak? 10.000 deh. Modalnya berapa ya? 8.000 deh. Ya Allah Pak, hari gini ngambil cuan cuma 2.000 Pak. Iya, emang kenapa deh? Dihina. Pak, mau kaya mah jangan dagang kaos kaki, mendingan Bapak jadi koruptor gitu. Si bapaknya jawab, enggak, saya kan dagangnya sukses bukan ketika saya jadi orang kaya, tapi ketika kaos kaki saya dipakai saudari saya sesama muslimah untuk menyempurnakan menutup auratnya. Berhasil berarti tujuan saya dagang. Efek sampingnya ya udah, ada yang dibikin laris nggak laris, tapi setiap kali keluar rumah jadi amal soleh. Daripada yang nggak keluar rumah, nggak kemana-mana, tetap dapat duit dari naudzubillah yang Allah nggak suka. Buat apa tuh? Emang laku duit di hadapan Allah? Bukan nggak boleh banyak, cuman kita meninggal nggak ditanya saldonya berapa, ditanyanya dapatnya dari mana, dipakainya buat apa. Teteh pengen viral? Pengen? Silakan kalau mau. Tapi kita meninggal nggak ditanya followersnya berapa, ditanyanya kamu ngajarin apa ke followers kamu. Pintu surga memang 8, tapi pintu surga bagi yang centang biru kan tidak ada. Iya kan? Orang udah pada pinter Pak, followersnya 200.000, yang komen 2, itu jadi julid. Udah lah, capek ya. Lebih mudahnya gimana? Lurus aja lempeng, lakuinnya buat Allah ya. Ngumpulin bekal. Kalau kita ditanya siapa, kadang suka dimintakan, Pak silakan tolong perkenalkan diri dulu. Oh iya, perkenalkan, saya Fulan, dokter di rumah sakit ini. Oh saya Fulan, saya kapten timnas sepak bola ini. Oh kamu siapa? Oh saya CEO perusahaan ini. Oh macam-macam ya. Lupa aslinya status kita semua sama aslinya. Jadi kalau ditanya, tolong perkenalkan diri. Ya, saya Fulan, hamba yang lagi nunggu mati sambil nyiapin bekal buat hari matinya, sambil mudah-mudahan bisa jadi anak yang baik bagi orang tuanya, ibu yang baik bagi anak-anaknya, istri yang baik bagi suaminya. Itu kita yang asli ya. Karena dari awal, dari saya maju sampai tadi ini, sekarang diliatin mukanya satu-satu. Ini muka-mukanya muka-muka yang bakal dijemput malaikat maut semua ini. Betul? Ah udah pasti ya. Tapi ya udah ya. Kalau memang bahagia harus yang punya jabatan atau punya harta atau punya kekuasaan dulu, kalah dong kita sama Firaun. Tapi malah Firaun yang paling bonyok ya. Makanya suka ada orang gak nurutnya suka diledekin. Ih, kamu mah gak nurut sama Allah, kalah dong sama Firaun. Kalah gimana? Ya Firaun mah gak nurut tapi punya semuanya. Berkuasa iya, kaya iya, umur panjang 400 tahunan hidupnya. Seumur hidup gak pernah sakit, gak pernah demam, gak pernah batuk, gak ada riwayatnya. Istri soleha pula. Ini udah gak nurut sama Allah, duit. Kesini juga pengen minjem duit, gadein barang ya. Berkuasa? Enggak, lebih sering disuruh-suruh ya.
Kecuali setiap kali kita ninggalin sholat, tahu-tahu teh langsung dapat duit transferan 18 T, entah dari mana ya. Nah, enggak, tapi ya berarti nanti kalah sama Firaun. Ya. Jadi udah, bismillah. Lempeng aja, lurus. Aslinya nggak ada orang yang hebat, adanya yang ditolong sama Allah. Kitanya udah mantesin belum buat ditolong Allah? Tutup semua pintu dosa. Seperti hal contoh saudara, ini udah pada nikah belum? Mbaknya? Ada yang belum nikah? Ada? Izin ya, saya nanya kayak gitu bukan pengen nafkahin. Nih jangan salah paham dulu ya. Nanya doang ya. Ya. Ada pelajaran kayak gini ya. Kalau ada yang berkata, kok saya mah nanti aja nikahnya nunggu mapan dulu. Enggak ada yang bilang itu salah, benar. Apalagi kalau misalkan dia berkata, iya dong kok, karena saya nggak mau ngajakin susah anak orang. Wih, itu keren. Tapi jangan lupa, makin kita dewasa makin punya satu kebutuhan. Mohon maaf ya. Dan itu nggak bisa ditutup, harus disalurkan. Dan pilihan salurannya cuma dua, harus jadi pahala atau harus jadi dosa. Mohon maaf, apa itu? Urusan syahwat. Mohon maaf. Ya. Pernikahan menutup pintu dosa syahwat. Anaknya Imam Syafi'i, laki-laki, pertama kali mimpi basah, tanda sudah akil balik, dewasa, langsung disuruh mandi. Terus diajak ke majelis ilmu, ke kajian, suruh pilih. Nah, mana yang kamu suka? Bapak nikahin hari ini juga. Kenapa? Yakin betul betapa bahayanya dosa syahwat itu. Khalifah Harun ar-Rasyid, pemimpin hebat dalam Islam, jadi pemimpin waktu itu umur berapa? 20. Nikahnya kapan? Umur 15. Meskipun ada perbedaan kualitas anak 15 tahun di zaman itu sama di zaman sekarang. Muhammad Al-Fatih jadi sultannya umur 22 sih, tapi umur 15 sudah dilatih jadi wali kota sama bapaknya. Kita dipercaya ngurus kamar aja berantakan ya. Tapi ya kan tinggal dilatih gitu. Tapi lihatlah bahwa terus gimana memang soalnya, mau sambil nunggu mapan tapi nggak peduli dosa syahwatnya mau diapain, menganga begitu saja. Tetap mohon maaf berpacaran, nanti giliran ada libur pergi ke Oyo nggak modal ya. Itu gimana? Nanti tahu-tahu umur udah 45, karir enggak, duit juga belum banyak, jomblo, banyak hutang lagi, aduh. Kadang kita ngelihat ulama terdahulu atau orang soleh terdahulu, baca kitab sejarah para ulama, kenapa ya pada hebat-hebat? Ditutup semua pintu dosanya. Mereka yakin betul nggak ada yang hebat, adanya yang ditolong Allah, dan mereka mantesin diri buat supaya melayakkan diri agar bisa ditolong Allah. Tutup semua pintu dosanya. Ini habis kayak gini bukan berarti langsung habis ini pada nikah semua ya, enggak ya. Tetap nikah siap dan nikah tepat juga. Cuman ini adalah sedikit contoh dari nggak ada yang hebat, ada yang ditolong Allah. Tugas kita mata sendiri supaya Allah mau nolong. Tutup pintu dosanya. Ya. Dan sebelum nanti tanya jawab, satu bahasan khusus. Nabi pernah ditanya, bagaimana cara agar kami dicintai Allah dan dicintai dunia. Dan ini juga, kalau setiap kali ketemu guru, contoh ketemu Agim, harus kita minta dua. Satu minta doa, dua minta nasihat. Ternyata minta foto tidak termasuk ya. Satu minta doa, dua minta nasihat. Salah satu nasihat yang masih kokoh ingat, alhamdulillah sampai sekarang, beliau pernah nyebut ada 3 hal yang kalau manusia punya ini niscaya dia sukses dunia akhirat. Dunia akhirat. Nah, ini nyambung sama hadis Nabi yang tadi. Ya, ini nomor 2-nya sebetulnya. Kalau manusia punya ini sukses dunia akhirat, yaitu apa? Zuhud. Ulangi. Zuhud. Nabi pernah ditanya, bagaimana cara kami dicintai Allah dan dicintai manusia? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kepada dunia, kamu dicintai Allah. Izhad ma fi indan nas. Zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia, di sisi manusia. Kamu dicintai manusia. Apa zuhud tuh? Ada yang menyebutkan zuhud itu kayak begini. Tangan saya penuh. Dunia tuh nggak ditaruh di hati, tapi cuma di tangan. Tangan bisa penuh. Saya satu megang botol, satu megang mic.
So, saya pengen megang bantal. Gimana caranya tangannya penuh? Taruh aja botolnya, ambil bantalnya. Selesai urusan. Nggak ada sakit hati. Karena cuma di tangan, nggak di sini. Kalau semua di sini, udah tahu hati teh sempit. Tapi semua ditaruh di situ. Hartaku, jabatanku, semua sudah kurintis puluhan tahun. Ih, udah tahu titipan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kami ini milik Allah dan semuanya akan kembali kepadanya. Di aku, pantesan perih. Ya. Atau penjelasan dari Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Ulangi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Contoh nanti main ke mall, nemu jam tangan 5 miliar. Wow, murah sekali karena rekening dia 18T. Tapi pas pengen beli, dia mikir, ini manfaat nggak bagi akhirat saya? Kalau dulunya nggak pakai jam tangan saya duduk anteng, sekarang semenjak punya jam tangan duduknya begini melulu. Jadi rajin salaman, nggak manfaat. Ya. Kalau mobil kita cukup paham Pak. Mobil miliaran sama mobil second 100 juta, larinya biasanya kencengan yang miliaran memang. Tapi jam tangan 11,7 miliar sama jam tangan yang di pasar gembrong yang 50.000 meskipun gambarnya Dora ya, emang kecepatannya beda. Nah, jam tangan Bapak 11,7 miliar, apa tuh keutamaannya? Ini satu jamnya satu jamnya setara dengan 5 menit, berarti rusak itu jam tangan. Ngapain Bapak pakai? Ya, itulah lucunya manusia ya. Maka ya, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Oh, tangan manusia sukanya harta, kita sama harta biasa aja. Manusia gila jabatan, dia dikasih syukur, nggak juga nggak apa-apa, nggak jilat sana sini. Orang suka pak urusan sama yang kayak begitu. Ya, anaknya Imam Syafi'i yang tadi juga jualan kain, tapi jujur. Contoh ketika ditanya, Pak beli kainnya? Nggak saya jual. Ih, kenapa nggak dijual? Bolong. Ternyata di pojok doang. Oh, nggak apa-apa, saya pengen beli, orang pakainya setengah kok, bakal saya gunting juga. Ya. Wah, kalau pengen tetap beli, silakan, tapi harganya saya potong setengah. Nggak apa-apa, full juga Pak, orang saya butuhnya sedikit kok. Nggak mau, enggak. Kalau mau setengah harga, sini, silakan. Seneng nggak ketemu pedagang kayak begitu? Seneng, dia. Kita misalnya dulu kalau pernah beli ayam 2021 di pasar, sekilonya 38.000 ya. Nyampe rumah kata istri teh kayak bau ya ayamnya, nggak semuanya segar gitu. Maka kan sampai hari ini nggak pernah beli lagi di situ. Ya kita tuh mikir, ya Allah kira-kira dapat untung berapa ya nipuin orang dicampur pakai ayam segar sama yang nggak segar. Dapat nggak ya 18 triliun sekali transaksi? Kayaknya enggak deh. Karena harga ayamnya aja 38.000, masa cuannya triliunan? Ya. Pertanyaannya, paling keuntungannya berapa? 10.000 udah dibohongin orang. Pertanyaannya, worth it kah 10.000 tapi kehilangan satu pelanggan? Mending kalau pelanggannya diem. Kalau nyap-nyap, cerita ke 100 temennya lagi. Nah, rusak urusan. Ya. Hanya perlu satu kali licik, satu kali khianat untuk bikin dia repot ke depannya. Sampai ada nasihat kayak gini ya. Kalau ini mah bukan dari, ini mah dengarnya dari ngecek-ngecek Cina juga ya. Jangan pernah gigit tangan yang ngasih kamu makan. Karena yang kamu gigit tangannya akan baik-baik saja hidupnya, tapi kamu akan hidup susah dalam waktu yang sangat lama. Berkali-kali ketemu, karena banyak diundang kajian di korporat juga ya. Oh itu ketemu tuh dengan bos-bos yang amat sangat disebut oleh karena si bos itu Masya Allah baiknya nggak ketulungan. Kalau ditanya tapi udah berapa banyak dibohongin karyawannya, nggak kehitung. Tapi nggak pernah ditemukan satupun orang yang menggigit tangannya bisa berada di level yang sama dengan beliau. Oh nggak ada. Yang ada, yang pernah ngegigit tangannya sampai hari ini masih kelaparan itu banyak. Dan dia perlu nipu lagi untuk bisa sekedar makan. Nggak ada, Allah adil, tenang aja ya, jangan pernah ya. Bismillah.
Di atas zuhud ada satu tingkatan lagi, namanya waro. Waro apa bedanya sama zuhud? Kalau zuhud ninggalin sesuatu yang gak manfaat bagi akhiratnya. Kalau waro meninggalkan sesuatu yang berbahaya bagi akhiratnya. Beda dikit ya. Satu meninggalin yang manfaat, satu meninggalkan yang berbahaya. Contoh nih karya wisata nih, pas pengen mandi, sikat giginya bawa, odolnya nggak ada. Nyampe kamar mandi nemu odol orang. Dia keluar tuh, nanya, maaf ini odol siapa? Ada yang punya saya, udah pakai aja. Kenapa nggak pakai dulu? Nanti pulang, nanti keluar dari kamar mandi tinggal izin. Namanya orang waro. Dia jawabnya begini, saya takut nggak ada umur keluar dari kamar mandi. Nggak ada yang tahu. Pakai juga cuma seujung kuku. Allah nggak akan tahu, orang nggak akan tahu meskipun Allah tahu. Tapi ya begitu orang. Hati-hati. Kalau akad kerjanya dari jam 9 sampai jam 5, tahu-tahu jam setengah 3 udah beres kerjaan, terus ngurusin dagangan online-nya sendiri tanpa izin ke bosnya, ngambil yang bukan haknya berarti. Nggak ngubah gaji, tapi keberkahannya berubah. Di rumah perlu pulpen, di kantor banyak, ambil W1, hati-hati. Si bosnya beli pulpen untuk urusan kerjaan, kita pakai buat urusan pribadi tanpa izin, si bosnya nggak ridho di hari akhir, ikut kena tanggung jawab. Istri mau jualan kolang kaling nih, numpang ngeprint di kantor, selembar. Dan masalahnya si bos beli tinta, beli printer, beli kertas untuk urusan kerjaan, kita pakai buat urusan pribadi tanpa izin, nyolong berarti, maaf. Belum mandi, nyampe ke mall, parfum nih, pas banget belum mandi, pret, taruh, nggak jadi beli. Sama, kecuali ada tulisan tester, mulai tenang. Oh izin kita. Oh gitu ya. Sama beli jeruk juga begitu. Ya. Manis gak nih? Manis bu. Bohong, saya cobain dulu. Mangga bu. Nyam. Betul nih manis. Beli kan bu? Nah yang lain kan belum tentu manis. Saya cobain dulu ya. Nyobain. Habis setengah kilo, nggak jadi beli tapi. Sama itu kisahnya. Tapi yuk belajar waro. Terakhir ini, pengen belajar waro nggak? Pengen? Latihan ya. Ini tes diri sendiri. Kalau pengen belajar latihan, caranya gampang. Nantinya dapur, terus lihat tabung gasnya warna apa. Kalau ternyata bentuknya kayak melon, hijau dan 3 kilo, mungkin belum pernah ngelihat ada tulisan apa di situ. Ada tulisan apa? Hanya untuk masyarakat. Iya. Serius, waktu pertama ngaji tentang bab ini, ngelihat ini di kontrakan, aduh, ada tulisan ginian, nyambil handphone, internet. Yang dimaksud masyarakat miskin penerima gas subsidi. Ternyata saya lupa nomor undang-undangnya ya, tapi ternyata adalah orang yang berpenghasilan di bawah 1.500.000 per bulan. Jadi kalau gajinya kalian 1,6 tidak termasuk. Ayo sih ya, jadi horor begini. Enggak, kenapa itu murah? Karena di shop berarti ada duit rakyat yang dipakai untuk membeli itu, murahin itu supaya bisa dibeli oleh orang yang nggak mampu. Tapi tahu-tahu yang akhirnya nggak mampu jadi nggak bisa beli gara-gara udah dibolong sama yang naik mobil itu, demi Allah ada tanggung jawabnya itu di hadapan Allah. Ayo ganti semua ya. Ada penjelasan lain ya. Kok gaji saya memang 5 juta kok, tapi dipakai buat sekolah anak, token listrik dan yang lain-lain, ternyata sisanya 900.000, maka oke, mungkin termasuk ya. Udah tenang langsung. Tapi jangan ngambil yang bukan haknya, nggak berkah, nggak ditolong Allah nanti ya. Gitu, pengen bening kan hatinya, nggak bisa bening kalau tidak dijaga kebersihan sumber hartanya ya. Kok jadi juri hafiz RCTI tahu? Kadang suka ditanya kan, ibu kok anaknya mboya pada kayak bisa jadi hafal Quran kayak gini? Hampir semuanya jawaban pertamanya apa coba? Memastikan yang kami bawa ke rumah semuanya halal, yang dimakan oleh anakku semuanya halal.
Ya, oh mahal itu. Ya, hasilnya luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Udah. Ada dua pertanyaan kalau insya Allah singkat aja. Yang pertama, kan ada waktu yang istilahnya, mohon maaf kalau salah ya, kalau yang mustajab doanya. Mustajab doa. Salah satunya kalau nggak salah itu ketika kita mau berbuka puasa. Ya. Dan mustajab itu kan tadi juga saya baru dengar takut salah. Jadi hampir mustahil doanya itu bakal nggak dikabulkan. Jadi insya Allah bakal dikabulkan. Yang pertanyaan saya, konsep mustajab itu seperti apa sih kok? Jadi misal kalau saya kan memang doanya apalagi ya kayak obat ada di dunia sana, tapi kebanyakan ya tapi tetap tadi karena orientasi kalau itu harta aja, jadi pengen duit aja. Cuma kan karena saya lihat itu ini mustajab dan insya Allah pasti dikabulkan, tapi kok kayaknya gini aja misalnya gitu ya sebenarnya. Terus yang kedua terkait sholat duha tadi, saya juga sempat kepikiran kok kalau sholat duha kan dilakukan mungkin saya ya kalau nggak tahu kalau saya itu pengennya itu kan ayat terus apakah kalau emang saya mikirin pola pikir kayak gitu, apakah saya tuh jangan-jangan sholat karena pamrih gitu, bukan karena kewajiban. Nah, apakah sholat juga yang mungkin saya jalankan itu karena ketakutan saya, bukan karena kewajiban saya. Itu sih, jadi pengen sih jangan sampai kecanduan sholat, tapi kayak saya kan ngerokok, pengen sholat tuh kayak kecanduan kayak ngerokok gitu sih, maksudnya harus pola pikir seperti itu aja sih, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen kecanduan sholat, syarat pertamanya berhenti ngerokok. Izin ya, saya lagi nggak bahas hukumnya, tapi semua guru kami yang benar-benar segitu demennya ngerokok, segitu demennya sholat, nggak ada yang ngerokok sih memang. Karena memang ada hadis Nabi kayak begini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kita lagi nggak bahas hukumnya lah, tapi kan kita tahu ya mana yang manfaat, mana yang tidak. Ya. Akhirnya kita lagi nggak bahas hukumnya ya, tapi izin ya, bukan gimana-gimana. Orang-orang yang kami kenal sudah mencapai tingkat kecanduan sholat itu, mereka tuh bahkan udah nggak ngelihat apa-apa dari sudut pandang fikih. Fikih kan jangan bicara hukum, fardu, sunnah, mubah, makruh, haram, boleh atau tidak lah ya. Tapi jangan lupa di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Takwa bicaranya bukan boleh atau tidak, bicaranya Allah suka atau tidak. Contoh, nanti ada orang yang tanya, kok apa ya hukum baca komik Doraemon? Mungkin nanti akan berjawab, mubah secara hukum, nggak ada gambar pornonya. Tapi ada orang yang nanti mikir pakai kacamata takwa, kira-kira Allah lebih suka saya ngapain, baca komik atau baca Quran? Nggak peduli dia hukumnya apa, karena bagi dia yang paling penting Allah suka. Dan itu jalan yang jauh lebih selamat. Ingat, apa fungsi mata? Melihat. Salah. Kalau melihat, kambing juga melihat. Lebih tepatnya adalah melihat yang baik, yang Allah ridho. Sama, apa haknya paru-paru? Menghirup udara bersih. Begitu juga haknya paru-paru orang. Maka kita lagi nggak bicara hukum. Kita bicara ternyata makin benar Islamnya seseorang, atau tanda ini orang ngajinya bener gak, ini orang beragamanya bener gak, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat bagi dirinya. Karena nanti akan ada harinya orang yang mungkin lahir bareng sama kita, tanggalnya sama, meninggalnya juga bareng di hari yang sama, tapi kenapa dia surganya lebih tinggi? Saya juga di surga sih, tapi ternyata kok di sini. Karena ternyata setiap kali dia punya waktu luang, setiap kali dia punya kesempatan bicara, setiap kali dia punya waktu untuk menggunakan bibirnya, mulutnya, semuanya digunakan untuk sesuatu yang Allah ridho. Maka wajar kalau dia punya derajat yang lebih tinggi. Itu satu. Ya. Yang kedua, ketika tadi yang pertama sebetulnya ini ya, ketika kita bicara tentang duha, terus akhirnya waktu mustajab, sorry ya. Begini. Satu, ketika kita bicara mustajab, masalahnya cara Allah ngabulin doa itu, satu, waktunya terserah Allah. Dua, kata siapa yang kita menurut kita baik itu menurut Allah juga baik. Ya Allah, lunasin utang saya ya Allah. Minggu depan udah jatuh tempo nih. Itu teman-teman saya aja yang nggak ibadah, nggak berdoa, tetap engkau lunasi utangnya ya Allah. Saya udah limit nih ya Allah, misalkan.
misalkan maksa doanya ya. Tapi perhatikan, itu teman-teman yang di luar sini utangnya tetap aja sambil maksiat. Kita gara-gara punya utang jadi tahajud setiap malam. Bisa jadi Allah rindu sama kita. Apakah pamrih kalau kita minta doa, ya Allah saya pengen duha supaya kaya? Ya nggak tahu, itu masih belum termasuk pamrih, karena mintanya ke Allah. Karena ada ayat di Al-Quran bunyinya begini, ud'uni astajib lakum, minta padaku aku kabulkan. Surat 40 Ghafir ayat 60. Jadi kita punya sesuatu mintanya ke Allah, bagus. Kita iri sama tasnya teman kita nih. Terus akhirnya beres sholat, ya Allah pengen tas kayak dia, ya Allah, boleh. Walaupun ya ada doa yang lebih luar biasa, minta husnul khatimah, minta hidayah, ya. Tapi kalau ditanya boleh, boleh. Nah, takaran ibadah ikhlas itu orang kan beda-beda. Ada yang ibadah karena dia pengen surga dan takut sama neraka, itu termasuk ikhlas. Tapi memang tingkatan ikhlas yang paling rendah. Apa yang paling tinggi? Kenapa kamu tetap sholat? Allah suka, selesai. Mau nanti Allah masukin saya ke surga atau ke neraka, urusan dia. Dia yang lebih tahu tentang diriku daripada aku tahu tentang diriku. Kata Allah layak, aku dimasukin. Kata Allah tidak layak, maka aku tinggal melayakkan diri. Selesai. Tinggal dengan memperbanyak sujud. Gak peduli itu urusan dia dengan urusan Allah. Ketika ngecek jadi juri dari amalan kita. Jadi, dan penjelasan tentang mustajab itu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah menjelaskan doa itu pilihannya cuma 3. 1, dikabul. Kok saya udah doa tapi nggak dikabul-kabul, padahal waktunya mustajab, katanya mustajab. Ini gimana maksudnya? Pilihan yang kedua, dijauhin dari musibah. Harusnya kepleset nggak jadi. Harusnya ketipu tapi akhirnya si handphone penipunya hilang. Kok saya udah doa tapi tetap nggak dikabul, bahkan saya kepleset lagi di kamar mandi. Gimana nih saya cara kabul doanya? Atau pilihan yang ketiga, dihapuskan dosa-dosanya. Mintanya mah Pajero, tapi kenapa tahu-tahu dosanya yang berhilangan? Karena belum dapat Pajeronya. Ya. Jadi selagi doanya baik, pilihannya 3 itu. Nggak ada yang nggak dikabul. Yang nggak dikabul cuma 1, doa buruk. Ya. Yang repot kalau kita ngerasa aku baru bahagianya nunggu doaku dikabul sesuai kepengenku. Ini dia, kata siapa kepengen kita pasti baik. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.